Hai semua, di video kali ini kita akan membuat book cover dengan motif klasik granny square. Kamu bisa menggunakan benang sisa yang ada, karena setiap warna benang kemungkinan kamu hanya menghabiskan 20-40 gram. Di sini aku menggunakan benang katun big ply, aku pakai 3 warna. Aku menggunakan hakpen ukuran 3,5 mm. Sediakan juga jarum tapestry, di sini ada yang kecil dan yang besar. Sediakan juga penanda dan gunting. Sebelum mulai, baiknya teman-teman ukur dulu buku yang akan dibuat covernya. Cara ukurnya seperti ini dulu, kita lingkari. Dan ini adalah panjang covernya, di sini 25 cm. Panjang bagian depan ini aku ukur sekitar hampir 11 cm. Di bagian sisi ini sekitar 3,5 cm. Dan di sisi yang bagian belakang sama seperti bagian depan ya, hampir 11 cm. Lalu ukur tingginya, di sini aku mendapatkan 17,5 ya, hampir 18 cm. Karena di sini aku akan menggunakan motif granny square untuk bagian sisi depan dan belakang, maka aku harus tahu dulu ukuran per kotak. Granny square ini ukurannya 6 cm, jadi untuk bagian sisi depan aku perlu 2 granny square memanjang. Dan kita akan mulai membagi ukurannya. Ini adalah untuk ukuran cover yang depan. Aku hitungnya di 12 cm, dan untuk sisi bagian tengah ini aku hanya pakai tusukan HDC sekitar 1 atau 2 cm. Cover bagian belakang sama dengan bagian depan ya, di 12 cm. Jadi yang pertama aku fokuskan adalah motif granny square-nya dulu. Ukuran untuk bagian tengahnya itu disesuaikan saja. Untuk tingginya karena aku perlu 18 cm, jadi aku akan pakai 3 granny square. Total granny square yang aku buat ada 12. Kita mulai dengan membuat granny square-nya dulu. Aku memulainya dengan warna putih. Kita buat magic ring. Dan mulai dengan membuat half double crochet. Untuk membuat half double crochet yang pertama, aku akan mulai dengan membuat single crochet dulu. Lalu buat rantai 1, buat 2 half double crochet lagi ke dalam ring. Ada 3 HDC, buat 2 rantai, lalu kembali membuat 3 HDC ke dalam ring. Setelah itu kembali buat 2 rantai dan kembali membuat 3 HDC ke dalam ring. Buat 2 rantai lagi dan kembali membuat 3 HDC ke dalam ring. Di sini akan mulai terbentuk bentuk kotak. Ini baiknya kita tarik benang yang ini supaya menyatu. Lalu terakhir buat 2 rantai, lalu kita tutup atau kita melakukan slip stitch di sini, di rantai yang awal ini adalah atasnya half double crochet. Selanjutnya ganti warna benang, masukkan benang yang baru seperti ini. Lalu yang putih panjang ini kita tarik sedikit. Benang sisa yang ungu ini jangan dibuat terlalu pendek. Kita akan mulai kembali membuat half double crochet di bagian sini. Ini adalah chain space atau corner ya dalam istilah granny square. Untuk HDC yang pertama kita buat dulu single crochet, lalu buat 1 rantai.
Lalu buat 2 HDC ke dalam chain space. Jadi di corner yang ini atau chain space ini kita mulai dengan 3 HDC. Lanjut ke chain space atau corner berikutnya, kita akan mulai dengan 3 HDC. Lalu 2 rantai. Kembali membuat 3 HDC ke dalam chain space yang sama. Corner yang kedua sudah komplit, selanjutnya lanjut ke corner berikutnya atau chain space berikutnya, buat yang sama 3 HDC, 2 rantai, dan 3 HDC. Ulangi kembali polanya di chain space atau corner berikutnya, buat 3 HDC, 2 rantai, dan 3 HDC. Oke, nah ini ada jadi 4 corner, dan di corner yang ini yang di awal kita tambahkan 3 HDC. Lalu buat 2 rantai dan slip stitch. Ingat slip stitch-nya di rantai yang awal kita buat. Ini adalah atasnya half double crochet. Dan selanjutnya kita akan mengganti warna benang. Ini prosesnya sama ya seperti sebelumnya, jadi masukkan di bagian sini, tarik sedikit yang ini, dan kita mulai di chain space atau corner yang awal ini, yang sebelumnya, yang di sini, kita buat 3 HDC. Untuk HDC yang pertama, kita buat dulu single crochet seperti ini, lalu rantai 1. Silahkan teman-teman buat lagi 2 HDC ke dalam chain space. Setelah itu lanjut ke space berikutnya yang di bagian tengah, ini ada sedikit lubang, kita buat juga di situ 3 HDC. Lalu lanjut ke chain space berikutnya atau corner, ini kita buat kembali 3 HDC, 2 rantai, 3 HDC. Corner yang ini udah komplit, kita lanjut ke space yang tengah, kita buat 3 HDC. Lalu setelah itu lanjut lagi ke corner berikutnya atau chain space berikutnya, buat 3 HDC, 2 rantai, dan 3 HDC. Teman-teman udah paham ya cara membuat classic granny square, namun di sini aku menggunakan tusukan HDC. Jadi silahkan teman-teman ulangi lagi polanya hingga sampai di akhir round.
Ini kita ketemu lagi dengan chain space sebelumnya. Di situ teman-teman tinggal tambahkan 3 HDC, lalu buat 2 rantai, lalu tutup. Di round selanjutnya, kita akan buat single crochet di setiap stitch. Nah, ini cara nutupnya, ini beda ya, kita pakai invisible slip stitch. Jadi, kita bawa hakpennya ke belakang seperti ini dengan benang di bagian depan. Kita masukkan hakpennya di kedua loops dari belakang ke depan seperti ini. Lalu ambil benangnya seperti ini. Bawa ke bagian belakang. Lalu masukkan ke loop yang belakang seperti ini. Dan langsung buat single crochet di stitch yang sama. Kalau ini dirasa susah, mungkin teman-teman bisa menggunakan slip stitch yang normal ya. Ini aku mau tandai dengan stitch marker atau penanda supaya nggak lupa ini adalah the first single crochet that we made. Selanjutnya hati-hati, ini adalah half double crochet yang kedua, jadi kita buat di atasnya single crochet. Karena di bawah ada 9 HDC, jadi kita akan buat 9 single crochet. Kan ini 3 HDC, ini 3 HDC, ini 3 HDC. Jadi di atasnya kita akan buat 9 single crochet. Oke, ini udah 9 single crochet. Lalu di bagian chain space kita buat 2 single crochet. Kembali kita akan membuat 9 single crochet. Yang pertama hati-hati di bagian sini. Dan ini yang kedua. Dan ini ketiga. Oke, jadi teman-teman tinggal hitung aja, jangan sampai salah. Kembali buat 2 single crochet di chain space. Udah paham ya teman-teman? Jadi silahkan ulangi lagi polanya hingga akhir. Dan ini adalah chain space yang terakhir, kita buat 2 single crochet. And you're done. Ini tinggal gunting aja benangnya. Ini juga kita gunting karena sudah selesai. Dan kita akan rapihkan benang sisanya. Di sini aku akan memakai teknik invisible seam. Jadi kita akan masukkan jarum tapestry-nya dari belakang ke depan. Ini adalah stitch yang pertama, ini stitch kedua. Kita akan masukkan jarum tapestry-nya dari belakang ke depan di stitch yang kedua ini. Lalu di stitch yang terakhir yang kita buat
Ambil hanya di bagian front loop saja, masukkan jarum tapestry-nya seperti ini, lalu langsung masukkan di stitch yang pertama seperti ini, dari depan ke belakang. And voila, you have a clean seam. Selanjutnya tinggal rapihkan benang sisanya. Dan ini cara aku untuk merapihkan benang sisa yang ini. Ambil jarum tapestry dengan bolongan yang besar, kita masukkannya seperti ini. Perhatikan ya teman-teman. Ambil loop yang sebelumnya seperti ini, jadi masih ada satu loop di bagian depan ya. Lalu masukkan benang sisanya. Lalu tarik. Lakukan hal yang sama untuk benang sisa yang ini. Voila! Ini aku sudah selesai membuat granny square-nya. Kita akan susun 2 ke samping, 3 ke bawah. Jadi total untuk satu sisi ada 6 granny square. Selanjutnya kita akan join granny square ini. Nggak perlu ribet, kita pakai tusukan single crochet. Jadi sisi yang benar berada di luar ya. Jadi sisi yang salah berada di bagian dalam. Sisi yang salah saling bersentuhan di bagian dalam. Di chain space ini ada 2 single crochet. Kita ambil yang bagian depan ini. Kita hanya memasukkannya di bagian front loop. Dan untuk granny square yang belakang, hati-hati. Ini adalah front loop ya, bukan back loop. Jadi ini adalah front loop, kita akan masukkan di situ. Kita ambilnya di single crochet yang kedua ya, kalau yang di bagian belakang. Oke, penampakannya seperti ini. Mohon perhatikan baik-baik. Kita akan ambil benangnya, di sini aku menggunakan benang putih. Masukkan di kedua loops ini, lalu buat slip stitch dan buat single crochet di stitch yang sama. Lanjut ke stitch berikutnya, masih dengan front loop. Di sini front loop dan di belakang juga front loop. Kelihatannya di sini back loop ya, tapi kalau kita balik itu sebenarnya front loop guys. Dan buat single crochet. Jadi kita akan lakukan ini hingga akhir. Jadi silahkan teman-teman lanjut membuat single crochet di bagian front loop.
Sampai di chain space, ini adalah stitch yang terakhir di chain space ini. Pastikan jumlah tusukannya sama ya antara depan dan belakang. Selanjutnya kita akan sambung lagi granny square yang lain. Ambil 2 granny square ini, ingat sisi yang benar menghadap keluar, sisi yang salah menghadap dalam atau bersentuhan di bagian dalam. Kembali kita lakukan hal yang sama, kita tusuknya di bagian yang sini, lalu di belakang di bagian yang ini. Tinggal sambung deh dengan single crochet. Jadi teman-teman silahkan lanjut aja hingga 4 granny square ini tersambung. Ini adalah stitch yang terakhir di bagian chain space. Setelah itu teman-teman tinggal membuat satu rantai lalu gunting. Kita akan lanjut sambung yang bagian bawah ini adalah yang terakhir. Cara menyambungnya sama dengan sebelumnya, jadi teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Ingat ambil tusukannya yang chain space ini, single crochet yang pertama di chain space ya, di bagian front loop. Ini yang kedua, dan di bagian front loop. Oke, jadi cara menyambungnya sama dengan sebelumnya. Oke, bagian ini sudah tersambung dan selanjutnya kita akan sambung bagian yang panjang ini.
Sama dengan sebelumnya, di chain space kita ambil single crochet yang pertama ini di bagian front loop, lalu yang ini yang kedua di bagian front loop, kita akan sambung dengan benang putih ini. Caranya masih sama, jadi di sini front loop, di bagian belakang front loop kita akan buat single crochet. Nah, ketika sampai di bagian sini, ini adalah stitch yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat lagi di stitch yang sama, kita buat single crochet. Lalu di sebelahnya sama juga, di stitch yang sudah kita buat lagi single crochet. Jadi dia menumpuknya lebih rapih seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman tinggal teruskan kembali. Ini sama ya, kita buat lagi di stitch yang sudah kita buat single crochet. Dan di stitch berikutnya, ini yang kita sudah buat sebelumnya, kita masukkan lagi buat single crochet. Lalu silakan teman-teman teruskan kembali. Ini adalah stitch terakhir di bagian ujung. Buat satu rantai dan gunting. Bagian untuk sisi depan sudah selesai. Benang sisa ini tinggal kita rapihkan saja, kita masukkan ke bagian dalam. Untuk benang sisanya bisa kita rapihkan di akhir. Kita akan sambung 6 granny square lainnya persis seperti ini. Oke, ini dua-duanya sudah aku sambung. Teman-teman bisa ulangi videonya untuk cara penyambungan. Dan ini penampakan sementara seperti ini. Tinggal buat bagian tengahnya. Selanjutnya kita buat untuk bagian tengah. Aku akhirnya buat tengahnya di 2,5 cm. Untuk mendapatkan jumlah tusukan untuk bagian tengah, kita akan hitung 11. Satu kita ambil dari chain space yang ini kita ambil 1. Di sini ada 3. Di sini ada 3 juga, di sini ada 3, jadinya 10. Dan di sini kita ambil 1, jadinya total ada 11. Hitungan yang bagian ini juga sama, kita ambil 1 dari chain space, lalu 9, oke, dan di sini kita ambil 1, jadi total 11 juga. Ini juga total ada 11. So, 11 tambah 11 tambah 11 ada 33. Jadi, kita akan buat 33 HDC. Untuk membuat bagian tengah, kita mulai dengan membuat slip knot. Di sini aku membuat invisible slip knot. Kita buat dulu beberapa rantai.
Tarik perlahan yang bagian bawah. Ini sudah dihitung satu rantai ya, yang bawah sini, jadi dia lebih clean. Kita akan buat 34 rantai. 34 rantai sudah terbuat. Selanjutnya kita yarn over, kita akan buat HDC. Kita akan tusukkan di bagian bump, di bagian tonjolan ini, di rantai yang kedua. Ini ke satu, ini kedua. Jadi kita akan buat HDC-nya di rantai yang kedua ini. Satu HDC sudah terbuat, selanjutnya teman-teman tinggal lanjut membuat satu HDC di setiap stitch hingga akhir. Dan ini adalah stitch terakhir. "33 HDC sudah terbuat. Menuju baris kedua, kita buat satu rantai lalu balik. Di stitch yang pertama ini kita akan buat half double crochet. Aku gunakan penanda supaya tahu ini adalah the first half double crochet. Selanjutnya silahkan teman-teman lanjut membuat half double crochet hingga akhir. Menuju ke baris berikutnya, buat satu rantai dan balik. Kita mulai membuat half double crochet di stitch yang pertama. Ini adalah baris yang terakhir. Oke, cukup 3 baris aja. Ini kurang lebih lebarnya 2,5 cm. Kita akan coba ukur. Di sini aku mendapatkan ukuran 26 cm, which is fine. Ini kita selesaikan saja, kita buat satu rantai dan gunting. Dan rapihkan benang sisanya.
kita akan sambung di bagian sini. Namun kita akan buat lagi tusukan HDC untuk di sisi kiri dan kanan ya. Jadi ini aku sudah buat 2, sama jumlahnya 33 HDC, namun di sini aku membuat 5 baris. Jadi kita akan pasang di sini. Bagian ini untuk menyelipkan buku. Pastikan kamu sambung di sisi yang benar, yang kelihatan benang sambungan di bagian dalam. Caranya masih sama, kita ambil satu stitch di depan sini di bagian front loop. Dan lembaran ini kita ambil di HDC yang pertama. Nah, di sini kayaknya kita bisa bilang ini back loop ya. Jadi kita akan pasang di bagian back loop. Masih dengan menggunakan benang putih, kita akan sambung, kita akan buat single crochet. Jadi ini cara penyambungannya sama ya, untuk yang depan ini front loop, dan karena ini adalah lembaran yang bagian belakang, jadi kita bilangnya back loop aja. Nah, di bagian sini ini kita abaikan ya, kita jangan membuat single crochet di sini, kita abaikan 2 stitch dan kita akan buat di sini. Jadi di stitch yang belum tersentuh. Ini nanti kita tinggal rapihkan seperti ini. Silahkan teman-teman lanjut menyambung dengan cara yang sama. Ingat, abaikan 2 stitch yang sudah tersambung. Kita akan mulai di stitch yang fresh, yang belum tersentuh. Ini adalah stitch yang terakhir, dan yang belakang ini adalah HDC yang terakhir. Jadi di bagian back loop. Hasilnya seperti ini. Teman-teman tinggal matikan dengan membuat satu rantai. Selanjutnya kita akan sambung bagian satunya lagi. Teman-teman bebas posisi nyambungnya seperti apa, tapi aku balik seperti ini. Silahkan teman-teman lanjut sambung dengan cara yang sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Ingat, kita mulainya dari stitch yang ini. Hati-hati, ini adalah stitch yang terakhir. Jadi kita akan buatnya di bagian back loop.
Ini adalah stitch yang terakhir. Dan yang belakang ini adalah HDC yang terakhir. Kita masukkan di bagian back loop. And you are done. Kita tinggal matikan benang dan gunting. Dan teman-teman tinggal merapihkan benang sisanya. Ini kita masukkan aja ke bagian dalam. Oke, aku akan perlihatkan cara untuk merapihkan benangnya. Aku akan memasukkannya di bagian sini, perhatikan. Lalu aku akan bawa dia ke dalam, aku akan masukkannya di sini. Lalu tinggal rapihkan. Nah, benang yang tadi kita masukkan ke dalam, itu juga kita tinggal rapihkan saja di bagian sini. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk merapihkan benang sisanya. Oke, ini yang tengah sudah aku rapihkan, yang ini biarin aja dulu. Selanjutnya kita akan sambung sisi tepi kiri dan kanan. Pastikan benang yang menonjol ini di bagian dalam ya. Jadi kita akan sambungnya langsung mengelilingi. Sama seperti sebelumnya, kita ambil stitch yang ini di bagian front loop. Dan lembaran di bagian belakang di bagian back loop. Ini adalah stitch yang pertama. Jadi silakan teman-teman lanjut dengan cara yang sama. Aku akan kasih tahu cara untuk menyambung yang ini. Untuk bagian yang ini, kalau teman-teman perhatikan ini di sampingnya ada loop lebih, jadi kita masukkan hakpennya di loop tersebut. Lalu langsung masukkan di loop yang selanjutnya, yaitu yang ini. Lalu loop yang back loop di bagian lembaran belakang.
Masukkan benangnya di 3 loops ini juga, masukkan lalu buat single crochet. Lalu lanjutkan penyambungan. Again, di sini cara yang sama, ini ada loop lebih yang di samping yang ini. Kita akan masukkan hakpennya di loop tersebut. Oke, gampang kan? Ini adalah stitch yang terakhir. Dan lembaran yang belakang adalah juga HDC yang terakhir. Sebelum kita lanjut menyambung, kita hitung dulu 7 stitch dari ujung yang sebelah kanan, dari ujung corner. Pastikan ini rata dan sejajar. Tidak ada trik khusus, teman-teman harus mempunyai mata yang jeli supaya ini loopsnya bisa sejajar. Teman-teman bisa simak cara aku memasukkan loopnya. Oke, ini sudah tersambung sempurna. Selanjutnya kita hanya akan buat single crochet di bagian front loop. Abaikan 2 stitch yang sudah terkait. Kita masukkan di sini. Ini nanti kita rapihkan seperti ini. Silahkan teman-teman lanjut dengan membuat single crochet di bagian front loop. Untuk di bagian sini ingat ini ada loop yang lebih. Di sini kita akan masukkan hakpennya di loop tersebut. Kalau susah bisa dicongkel dulu sama jarum tapestry. Dan aku mengambil loop yang ini. Selanjutnya, aku hanya akan membuat 4 single crochet di sini.
Lalu langsung masukkan hakpennya di front loop yang ini. Lanjut membuat single crochet di bagian front loop. Dan di sini kembali masukkan hakpennya di loop lebih yang di bagian sini. Dan langsung masukkan juga di loop yang ini. Sebelum kita lanjut, kita hitung dulu 7 stitch dari ujung chain space. Karena kita akan sambung lembaran untuk sisi tepi yang satunya lagi. Aku akan ambil loop yang ini. Untuk selanjutnya, teman-teman tinggal sesuaikan saja stitchnya agar rata dan sama. Silahkan teman-teman lanjut membuat single crochet keliling. Apabila ada yang lupa, teman-teman bisa mengulangi lagi videonya untuk melihat cara yang sudah dilakukan. Ini hanya merupakan pengulangan pola dan silahkan teman-teman terus simak videonya.
Oke, ini sudah sampai di akhir round dan yang ini adalah last stitch atau stitch terakhir. Terakhir aku akan buat lagi single crochet di sini di stitch yang sudah kita kerjakan, and voila, you are done. Ini kita tinggal gunting dan kita tutup. Kita tutupnya dengan invisible seam. Oke, untuk selanjutnya teman-teman tinggal merapihkan benang sisanya ini. Aku sudah merapihkan benang sisanya dan sekarang aku ingin membuat bookmark. Untuk membuat bookmarknya gampang aja, kita akan buat lagi granny tapi hanya di satu round yang pertama. Jadi di sini buat magic ring dan seperti di awal kita akan buat 3 half double crochet yang mana half double crochet yang pertama kita buat single crochet lalu rantai 1. Lalu kita join. Dan di sini kita buat 51 rantai. 51 rantai sudah terbuat, kita akan langsung attach atau kita kaitkan di bagian tengah sini. Lalu buat slip stitch di setiap rantai hingga akhir.
Oke, selanjutnya tinggal gunting dan nanti kita akan langsung rapihkan. Alright, so that is it. I hope you guys enjoy my tutorial and it is easy to follow. Apabila teman-teman ingin membuatnya untuk buku yang lebih besar, mungkin granny square-nya bisa teman-teman lakukan dengan double crochet. Semoga tutorial ini cukup mudah untuk diikuti dan dipahami. See you guys on my next video. Happy crocheting and thanks for watching. Bye!